Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jaza. Thumma amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa, fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Pada subuh ini Allah mengizinkan kita untuk hadir menjadi salah satu tamunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sambutan dengan diterimanya amal kita, dikabulkannya doa, harapan dan permintaan kita. Oleh itu, mari kita bersyukur atas karunia yang besar ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah besar nikmat ini, sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah hendaknya. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Semoga dengan selawat dan salam kita diizinkan Allah dan ridhainya mendapatkan syafaat pada hari yang sangat-sangat kita harapkan syafaat, yaitu di hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, kita juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek, bibi, paman, para guru, abuya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang hidup. Mudah-mudahan Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, dengan ma'unah dan inayah, dan yang sudah mendahului mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburannya, Allah liputi dengan rahmat yang luas untuknya. Dan khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pagi ini kita belajar dari ilmu yang diwariskannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahaminya. Qala al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih dalam babu ilali al-ahadits, tentang ilal al-ahadits. Terakhir masalah an-nasakh, bahwasanya
Tidak mungkin ada nasakh kecuali dijelaskannya. Tidak ada yang dinasakh kecuali dijelaskannya dalil yang menasakh. Tidak mungkin tidak. Sebab kalau diambil kemungkinan ini, bisa saja orang mendakwakan nasakh semua hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dinasakh dengan umumnya ayat Al-Qur'anul Karim. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata bahwa sunnah tak boleh dinasakh kecuali dengan sunnah pula, sebagaimana Al-Qur'an dinasakh dengan Al-Qur'anul Karim dan yang semisalnya. Kemudian beliau berkata, wa kullu ma kana kama wasabtu umdiya ala ma sannahu. Segala yang telah disebutkan, yang telah berlalu dibahas, adalah seperti yang aku jelaskan, yang aku sifatkan. Umdiya ala ma sannah, diberlakukan seperti yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa furriqa baina ma farraqa bainahu minhu, dan dibedakan apa yang dia bedakan pula di antaranya. Jadi ada yang dibedakannya antara satu hukum dengan hukum yang lain, dan ada yang disamakannya bersifat umum, ada yang dibedakannya. Apa yang dia bedakan kita bedakan, apa yang beliau katakan secara umum kita juga menjalankannya secara umum. Wa kanat ta'atuhu fi tas'ibihi ala ma sannahu wajibatan, dan taat kepadanya fi tas'ibihi, dalam hal-hal yang fi tas'ibihi, dalam segala cabang yang dia sebutkan, dalam perbedaan yang dia bedakan, ala ma sannahu wajibatun, sesuai dengan disunahkan adalah wajib. Taat kepada Nabi dalam segala yang dia sunnahkan, baik yang dia satukan hukumnya atau yang dia bedakan hukumnya, baik yang dinasakh ataupun yang tidak dinasakh, maka taat kepadanya adalah wajib. Walam yuqal ma farraqa baina kadza wa kadza, apabila dia bedakan antara ini dan itu. Kenapa di sini dalilnya tidak dibedakan, di sini dibedakan? Maka kata Imam Asy-Syafi'i, la anna qawla ma farraqa baina wa kadza wa kadza, karena perkataan yang kenapa dia bedakan ini dan itu, fima farraqa bainahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sesuatu yang dibedakan oleh Rasulullah SAW hukumnya, la ya'du ayyakun jahlan mimman qalahu, ini tak lebih daripada kejahilan dari orang yang mengatakannya. Awirtiyaban syarram minal jahli, atau keraguan yang lebih buruk daripada kejahilan. Meragukan Nabi SAW karena suatu hukum yang awalnya dia tetapkan lalu dia batalkan, menyebabkan keraguan dalam kita. Ternyata Nabi SAW kemarin enggak tahu, sekarang jadi tahu. Ini keraguan lebih dahsyat, lebih buruk daripada kejahilan. Lebih baik kita mengatakan tidak tahu saja daripada mengatakan Nabi yang tidak tahu. Baik, awartiya man syarra min wa laysa fihi illa ta'atullah bittiba'i, dan tidaklah pada hal demikian itu kecuali taat kepada Allah dengan mengikutinya. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada pada yang demikian itu, yakni mengikuti atau membedakan apa yang dibedakan Nabi, mengikuti Nabi dalam segala cabang syariat ini, tidak lain padanya kecuali taat kepada Allah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mentaati Allah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi lah yang mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala daripada kita.
Jadi taat kepada Allah itu bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Allah inginkan. Ini sering terjadi kaum muslimin, saya taat pada Allah. Anda perintahnya, pokoknya saya taat menurut versi saya, Anda taat menurut versi Anda. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau seandainya taat kepada Allah sesuai versi masing-masing, untuk apa Nabi deh? Untuk Nabi diutus, ternyata antum tahu. Ternyata antum bisa. Tanpa mengikuti Nabi, ternyata antum bisa menjadi orang taat. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i ingin kembalikan kita pada firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan, andainya kalian benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Jadi mengikuti Nabi itu adalah taat kepada Allah, dan taat kepada Allah adalah tanda cinta kepadanya. Maka cinta kepada Allah dengan mentaati Nabi. Nah, siapa yang taat kepada Nabi, tandanya dia cinta kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Nabi, berarti dia tidak cinta menurut yang diinginkan Allah, tapi menurut yang dia inginkan. Takutnya nanti cintanya bertepuk sebelah tangan, tidak ada bunyinya, ya. Dan takutnya diketahui nanti di akhirat ternyata tidak diterima. Oleh itu Nabi ingatkan umatnya selalu jangan mengada-ngada. Tapi awak kalau tidak mengada-ngada, tidak pede gitu ya. Jadi kalau nak jadi cinta Allah tu harus mengada-ngada. Apa sebab? Itulah wallahu musta'an. Syaitan menghiasi amalan kita. Syaitan menghiasi amalan kita, dan sayangnya kebanyakan suka hiasan syaitan tadi. Nasallallahu alaihi afiyah. Wa ma lam yujad fihi illa al-ikhtilaf. Ini masuk pada pertanyaan hadis-hadis yang mukhtalafun fiha. Hadis yang dianggap kontradiktif, yang tidak bisa dipadukan dan disatukan, tidak bisa dikompromikan dan bersamakan. Wa ma lam yujad fihi illa al-ikhtilaf. Pada sesuatu yang tidak terdapat padanya kecuali ikhtilaf. Tidak bisa nasakh, tidak, tarjih tidak. Fala ya'du ay yakuna lam yuhfaz mutaqassa. Ini tak lebih dari ada kalanya dia tidak dihafalkan mutaqassa. Mutaqassa yaitu secara lengkap, secara keseluruhan. Kama wasabtu qabla hadha, seperti yang aku jelaskan sebelum ini. Fayu'addu mukhtalifan, sehingga dianggap sebagai mukhtalif, yaitu kontradiksi antara hadis itu, padahal tidak sempurna dihafalkan oleh yang mengatakan itu. Wa yaghiba 'anna min sababi tabyinihi ma 'alimna fi ghairihi aw wahaman min muhaddis, sehingga tidak sampai kepada kita atau hilang dari kita sebab yang menjelaskannya yang kita ketahui pada selainnya, yang kita ketahui pada selain hadis ini. Aw wahaman min muhaddis, atau sebab kedua adalah waham atau kesalahan dari seorang yang muhaddis, orang yang menyampaikan hadis. Jadi dia tidak sempurna menyampaikan atau ada kekeliruan dalam menyampaikan. Walam najid anhu syai'an mukhtalifan fakashafnahu. Tidak satu pun yang datang dari Nabi kita temukan padanya kontradiktif. Fakashafnahu, lalu kita bukakan semuanya. Illa wajadna lahu wajhan yahtamilu bihi alla yakuna mukhtalifan, kecuali kita dapatkan cara atau jalan yang membuatnya tidak lagi mukhtalif, tidak lagi bertentangan. Jadi masalahnya cuma tinggal membuka hijabnya. Ya, kadang terhijab bagi sebagian tapi tidak terhijab bagi yang lain. Makanya Imam Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i, Imamul A'immah, digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Dia mengatakan hatu ahaditsa mukhtalifah ajma' bainaha
bawa sini semua hadis yang mukhtalifah, yang kontradiktif, saya bisa mengkompromikan semuanya. Allah. Ini kalau bukan karena hafiz besar yang menghafalkan rata-rata hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan mungkin dia mengatakan itu. Nah, Imam kita Syafi'i rahimahullah mengatakan tak satu pun tak kita dapatkan sesuatu dari hadis mukhtalifan lalu kita bongkar hadisnya semuanya kecuali kita temukan wajhan yahtamilu alla yakuna mukhtalifan, kecuali kita dapatkan jalan untuk membuatnya tidak mukhtalif. Wa ayyakuna dakhilan fil wujuhi allati wasaftu lak, atau masuk pada salah satu dari bentuk-bentuk yang sudah aku sebutkan padamu, yaitu bisa dinasakh, bisa ditarjih. Nah, au najidu dalalata ala thabit minhu duna ghairihi, atau kita dapatkan petunjuk mana yang sabit di antara hadis tersebut, mana yang tidak. Mana yang sabit di antara hadis tersebut, mana yang tidak. Bila ditemukan bertentangan, juga salah satu makhrajnya adalah sebagiannya sabit, sebagiannya tidak sabit. Jadi sudah berapa sebutkan? Ada kalanya dinasakh, ada kalanya ditarjih atau dikompromikan, atau mungkin saja salah satu dari hadis itu tidak sabit atau tidak sahih. Nah, saya ulang kembali, bisa dinasakh, bisa ditarjih di antaranya, atau bisa dikompromikan antaranya, atau bisa saja salah satu yang bertentangan itu tidak sabit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini bila didapatkan hadis mukhtalif, sebenarnya sebelum ini juga sudah sampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya di kalangan ahlul ilmi, orang yang berilmu, tidak mukhtalif, bayyinatun. Tapi di kalangan orang yang di bawah itu levelnya bisa saja menjadi mukhtalif. Sehingga dengan demikian sehingga membuat sebagian ulama harus menulis bab yang atau ilmu yang disebut dengan ilmu mukhtalifi al-hadis. Seperti Ibnu Qutaibah menulis ta'wilu mukhtalifil hadis. Karena banyak di antara orang yang masuk ke bab hadis, dia bukan ahlinya hadis. Ya, dia memahami hadis dengan pikirannya, bukan dengan hadis. Sehingga bertentanganlah antara pikirannya dengan hadis. Jadi sebenarnya bukan hadis dengan hadis, tapi pikirannya membuat hadis bertentangan. Nah, sebenarnya di situ. Jadi ketika pikirannya masuk, sehingga membuat hadis itu seolah bertentangan. Padahal tidak bertentangan. Nah, seperti yang sudah sebutkan kemarin, orang yang mengatakan atau hadis yang mengatakan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Bagi yang lain mengatakan ini bertentangan dengan apa? Umat Islam harus menguasai pasar. Iya jelas. Siapa yang larang antum menguasai pasar? Dan siapa yang bilang pasar tempat terbaik? Ya, cuman pasar itu harus kita jadikan menjadi baik. Kalau dia tahu kita tempat yang tidak baik, maka berusaha menjadikannya baik. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada bertentangan, kecuali karena ada sesuatu yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah, bagi yang berilmu tentangnya baginya tidak bertentangan, tapi bagi yang kurang ilmunya dianggap bertentangan. Jadi kalau ada yang bertentangan karena kurangnya ilmu kita, nanti kita dapatkan dari para ulama bahwa mereka mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Bisa dinasakh tadi, apalagi bisa ditarjih, kemudian bisa dikompromikan, atau salah satu dari dalil tadi tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duna ghairi bi thubutil hadis. Fala yakunu al-haditsan alladzani nusiba ila al-ikhtilaf mutakafiyaini. Sehingga antara dua hadis yang dianggap ikhtilaf itu tidak bukan sepadan, tidak sama kuatnya. Apa istilahnya itu? Tidak setara, ya, tidak setara. Mutakafi ini tidak setara. Fanasiru ilal asbati minal hadits ini. Kalau memang tidak setara, maka kita ambil yang
yang sabitnya, yang lebih sabit. Jelas? Misalnya hadis, kalau ilmu hadis, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diriwayatkan dengan dua versi. Satu mengatakan begini, satu mengatakan berlawanan dengannya. Nah, yang seperti ini kan seolah-olah bertentangan pada asalnya. Jelas? Buat contoh, buat juga contoh. Tapi janji tidak marah. Janji tidak marah gitu. Janji, karena tersinggung itu masalahnya. Lah awak pula disinggungnya. Itu masalahnya. Apa contoh? Apa contoh? Apa yang buat yang tidak bikin tersinggung? Ini semuanya contoh berkaitan dengan amaliyah kita. Misal, janji tidak marah Pak ya? Janji tidak tersinggung? Baik, Bapak iyalah, yang lain itu mana tahu. Nah, misalnya, terdapat satu riwayat bahwasanya Nabi kunut subuh sampai meninggal. Sah? Ada riwayatnya? Ada. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya. Nabi berkunut sampai meninggalkan dunia. Berarti selalu jadi dalam hadis ini. Nah, di hadis yang lain juga dari rawi yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalahnya rawi yang sama. Ini Anas, ini juga Anas. Jelas Pak? Dari Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW berkunut hanya satu bulan. Ia berkunut hanya 1 bulan dan tidak disebutkan hanya sholat subuhnya. Ya, di semua sholat dan ada sebagian di sholat subuh. Nah, satu bilang selalu sampai meninggal, satu bilang hanya sebulan. Dan riwayatnya sama dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala. Diambil satu riwayat ini dulu, sebab ada dari lain-lain lagi, tapi yang kita ambil ini yang asal riwayatnya. Nah, bertentangan enggak? Bertentangan? Ya menurut kita. Ya menurut kita bertentangan. Makanya kita di lapangan. Nah, itulah. Kadang-kadang berebut masjid gara-gara itu. Apa sebab? Kenapa rebut masjidnya? Ini tidak kunun. Dikuasai masjid supaya tidak kunun. Akhirnya diambil lagi yang lain. Kenapa? Kita nak kunut. Terus masjid milik bersama. Itu yang tidak kunut tidak boleh. Ya tidak. Katanya milik bersama. Aneh juga. Milik bersama tapi tidak boleh. Yang lain. Itu kan? Katanya milik bersama tapi yang lain tidak boleh. Gimana tafsirnya itu? Tapi begitulah dunianya. Jadi kadang-kadang memang ampek ganjil 5 gonok. 4 ganjil 5 genap. Ya Pak. Ya tempi nak di hati, terkurung nak di luar. Itu biasa. Jadi orang katanya menguasai, yang lain tak boleh. Pas diambilnya wajib kunut pula. Yang lain tak boleh. Asal tak kunut tak boleh. Katanya milik bersama. Ya. Jadi orang lain tak boleh ngaji? Tidak. Kenapa? Masjid ini milik bersama. Gimana sih? Jadi kenapa tidak boleh kami ngaji sini Ustaz? Karena masjid ini milik seluruh umat Islam. Berarti kita tidak masuk Islam. Allah musta'an. Jangan mengkafirkan orang. Tapi antum bilang saya tadi tidak umat Islam. La haula wala quwwata illa billah. Jadi semuanya sama seperti kata pepatah orang. Awak nunjuk orang dengan 1 jari tapi nunjuk kita dengan selebihnya. Allah. Makanya jangan saling menuding, jangan saling menyalahkan. Tapi juga menyalah. Iya, bukannya menyalahkan, menghalangi malah. Ya, kita hanya sampai menyalahkan, tak sampai persekusi. Tapi yang bilang jangan menyalahkan sampai mempersekusi dan melarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan menyalahkan, tapi menghalangi boleh. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang bertentangan pun enggak? Bertentangan kan? Ternyata kalau dibuka seperti kata Imam Syafi'i, ternyata tidak bertentangan loh. Tidak bertentangan. Gimana caranya?
Kita lihat perawinya Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat yang meriwayatkan dari Anas itu ramai. Bisa Pak sebutkan? Enggak ya? Atau minta sebutkan? Nah, sebutkan ya. Di situ ada Ayyub. Kenal Ayyub? Enggak juga. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani disebut min athbatin nasi fi Anas. Orang yang riwayatnya paling kokoh dari Anas bin Malik. Di situ ada Thabit ibn Aslam Al-Bunani. Baru pertama dengar juga. Itu makanya belajar sanad. Antum Bapak tidak mau belajar sanad. Ustaz ngantuk kan dibuat ini. Nah, Thabit bin Aslam Al-Bunani. Tidak kenal juga ya. Nah, ada Qatadah. Ini rasa-rasanya. Rasa-rasanya pernah dengar ini. Tapi orang mana ya? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad. Jadi sanad berpusar pada dia banyak sekali. Jadi rawi-rawi yang paling banyak sanadnya di masa tabi'in adalah Qatadah. Ada antaranya 6. Masih lupa Pak yang 6 itu ya? Masih lupa juga enggak tahu. Di situ ada Abdul Aziz ibn Suhaib Al-Basri. Sebutkan semua atau cukup 4 aja dulu ya. Nah, ada kurang dari 8 rawi yang meriwayatkan dari Anas ibn Malik. Dan semuanya thiqatun asbat. Jibalun rawasik, adalah para perawi yang sabit, ulama-ulama besarnya yang sangat kokoh riwayatnya dari Anas. Mereka meriwayatkan semuanya dari Anas. Riwayatnya adalah hanya sebulan. Lalu datang perawi yang lain, 1 orang saja. Berbeda riwayatnya dengan riwayat yang ramai ini, yang thiqat ini. Nah, bukan kira-kira, kalau ada semua orang di sini meriwayatkan bahwa saya mengatakan begini, ini yang selalu hadir, tidak pernah lumpang, setiap pagi Jumat hadir terus. Lalu ada yang hanya hadir sekali setahun, nah, atau katakanlah sekali sebulan, mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang saya katakan. Bapak percaya pada yang ini atau yang itu? Hah? Ini suka yang ramai-ramai nampaknya. Iya memang. Tentu yang kuat dan dekat, yang thiqat didahulukan dari yang kurang tadi. Bila riwayatnya tak bisa dipadukan, buktinya susah dipadukan. Kalau kunut berarti jemaah kita. Kalau tidak kunut berarti jemaah sebelah. Kan itu bahasanya. Kalau kunut berarti jemaah kita. Kalau tidak jemaah sebelah. Kalau gitu pengurus harus diganti. Berarti kan susah disatukan rupanya. Ini yang susah itu selalu yang memaksakan kunut kan? Kan ya? Nah, ala kulli hal. Berarti susah. Memang tidak mungkin disamakan. Satu bilang hanya sebulan, selepas itu nggak ada lagi. Satu bilang riwayatnya sampai meninggal berhenti. Kan bertentangan tuh riwayatnya. Nah, ini ramai orang-orang kuatnya mengatakan sebulan. Ini 1 orang yang riwayatnya lemah mengatakan sepanjang setiap hari, setiap subuh. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat secara riwayatnya, yang ini, yang 8 ini kuat riwayatnya. Yang 1 ini riwayat Rabi' ibn Anas. Rabi' ibn Anas dari Anas ibn Malik. Rabi' ibn Anas ini riwayatnya saduqun, di bawah thiqah. Kalau tadi kan thiqatun athbat, artinya thiqah thabt, kuat, kokoh. Kalau ini hanya
Saduk, orang yang saduk. Riwayat rawi daripadanya adalah Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibn Mahan. Sadukun lahu manakir. Sadukun lahu manakir. Apa makna lahu manakir? Orangnya asalnya saduk, tapi sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis-hadis mungkar. Apa makna hadis mungkar? Di bawah dhaif lagi, di bawah dhaif lagi. Kalau definisi umumnya dalam mustalah mukhalafatu ad-dhaif liman huwa awthaqu minhu. Orang yang dhaif berbeda riwayatnya dengan yang lebih yang thiqah. Itu mungkar. Atau disebut juga mungkar riwayat satu orang yang sendiri tidak la yuhtaman. Tidak mungkin dia sendiri meriwayatkan hadis seperti itu, tapi diriwayatkannya. Contohnya hadis ini juga. Kalau sempat Nabi berkunut setiap subuh, mungkin tersembunyi bagi yang lain? Mungkin. Pasti ramai meriwayatkannya. Jelas? Jelas? Tidak mungkin. Kalau berkunut dia setiap subuh, pasti ramai yang meriwayatkannya. Ternyata dia sendiri yang meriwayatkan dari Anas tadi. Yang lain meriwayatkan sebaliknya. Ini juga menambah mungkarnya riwayat Ar-Rabi' ibn Anas. Oleh sebab itu Imam Ibn Hibban dalam As-Siqat ketika menerjemahkan atau menyebutkan biografi Isa ibn Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi ini, dia mengatakan sadukun lahu manakir wa khasatan fi ma rawa an Anas atau an Rabi' ibn Anas, khususnya yang diriwayatkannya dari Rabi' ibn Anas. Dan dia sebutkan juga di riwayat atau diterjemah Rabi' bin Anas sadukun rawa manakir wa khasatan fi ma rawa Abu Ja'far Ar-Razi anhu, khususnya riwayat Abu Ja'far Ar-Razi daripadanya. Nah, bertemulah duanya banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Oleh sebab itu Imam al-a'immatus sittah, imam yang 6. Siapa imam yang 6? Imam yang 6 Ashabul Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, dan lupa lagi Pak, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis qunut subuh ini. Ini isyarat bahwa mereka mendhaifkannya, menganggap tidak sabit. Justru mereka meriwayatkan hadis hanya satu bulan. Di mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabul Kutubus Sittah. Jelas? Berarti mereka menganggap yang sebulan itu yang sahih dari riwayat Anas ibn Malik. Sedangkan yang itu dhaif. Dah tersinggung nampaknya Pak. Didhaifkannya hadis kita kan. Kalau tidak sesuai dengan mazhabnya didhaifkannya, sesuai dengan mazhabnya didhaifkannya. Memang iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununu, kata orang Arab. Orang kalau buruk perangainya, buruk dugaannya. Jadi dia selalu mendhaifkan hadis yang tidak sesuai, lalu dikiranya orang lain juga seperti itu. Biasa itu. Jadi orang yang buruk perangainya, buruk sangkanya. Kita tidak. Justru karena metode kita beda. Metode kita buktikan hadisnya dulu, baru dibangun hukumnya. Kalau sebagian kan enggak, jalankan dulu, baru cari payung hukumnya. Makanya banyak terjadi temuan di lapangan. Kau jonglah dulu jiwa kau bau cari payung hukumnya. Kan gitu kita. Bikin proyek dulu, belum ada keluar SK-nya, tapi setelah dibeli, setelah dibelanjakan dan sebagainya, baru sibuk cari payung hukumnya. Akhirnya banyak yang dipaksakan. Ketika diperiksa jadi temuan. Itu yang masalah sekarang tuh. Dulu ketika orang belum belajar ilmu hadis seperti sekarang ini, ya kita belajar musola belajar, tapi aplikasi di lapangan ini kan kurang, tidak ada. Aman-aman saja dalil hadis-hadis palsu itu. Kan aman aja.
Tidak pernah saya, di zaman saya masih tua-tua dulu. Iya, zaman tua-tua dulu, ngaji tua-tua dulu. Kan dulu ada wirid uang tua-tua di kampung tuh. Belum pernah saya mendengarkan jemaah nanya, Ustadz, hadisnya sahih apa enggak ini? Kan itu. Kalau sekarang pertanyaan, coba bayangkan. Ustadz, izin bertanya, apakah sahih hadisnya? Waktu kesima juga dibuatnya. Hadis pertama kali pula disebutkan. Nak bilang enggak, takut salah kan? Nak bilang iya, enggak pernah terbaca yang seperti itu. Ya, enggak pernah terbaca atau minimal terlupa kita. Akhirnya mohon maaf saya belum bisa menjawabnya sekarang. Nak dibilang gitu, cuma aja belajar hadis lama katanya. Enggak juga dia terima, Allah Ustaz. Makanya saya bilang kemarin pada Menteri Rasul itu saya nak belajar lagi. Apa sebab kalau masih mahasiswa saya bilang kalau salah orang bilang maklum masih belajar. Makanya saya bilang boleh enggak saya ngambil beasiswa lagi dari S1 sampai S3, janganlah, kasihlah sama anak-anak kamu katanya. Allah musta'an. Ya kata terus terang, kalau ada yang mau kuliahkan saya lagi, saya mau kuliah lagi. Belum cukup sebenarnya. Apalagi kalau di Madinah. Nah, kuliah kita Pak ke Madinah. Nah, tapi dengan syarat beasiswanya digandakan, jangan seperti dulu lagi ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jelas ya. Jadi di sini yang kita dapatkan dalalah, kita dapatkan bukti bahwasanya sebagiannya tidak sabit. Kalau begitu tidak untuk apa dipertentangkan, berarti sebagiannya tidak sabit. Satu hadis yang diakui Sahih Bukhari, Muslim, ada A'immatus Sittah, sedangkan yang satu tidak mereka keluarkan dalam buku mereka. Ini tanda mereka menganggap hadis ini dhaif, bukan dhaif aja, mungkar, tidak sabit. Sebab ini kalau seandainya hujjah menurut al-a'immatus sittah, mereka tak akan biarkan hadis itu lewat begitu saja. Sebab apa? Ini umdah, ini pokok dalam dalil, yaitu menetapkan suatu amaliyah yang bergantung dengan banyak orang. Sebab ulama mazhab kan dalam bab ini kan khilaf 5 pendapat. Ada yang mengatakan kunut solat subuh, ada yang mengatakan wajibah, ada yang mengatakan wajib. Kalau wajib berarti kalau lupa enggak batal, ganti sujud sahwi. Ganti sujud sahwi. Kalau ada yang bilang batal tuh mazhab ke-6 tuh. Ya, karena ada sebagian ketika dampak imam enggak kunut, dia langsung mufaraqah. Ada yang ekstrim lagi, pulang lah tuh. Nah, ini mazhab ke-6, tidak masuk dalam mazhab fikih, tapi mazhab Pokyo. Nah, mazhab Pokyo, yang ada Pokyo ada apa? Pakai. Ya, kalau dulu kalau banyak istrinya tuh udah pakai Pokyo namanya. Nah, kalau di kampung dulu, kalau ada banyak istrinya disegelar dengan Pokyo. Ya, di mana-mana ada istrinya. Jadi yang kedua ada yang bilang sunnah muakkadah. Muakkadah. Ada yang bilang mubah. Ada yang bilang mubah. Ada yang bilang bid'ah. Bapak yang bilang kan? Ada yang bilang bid'ah. Ada yang bilang makruh. Nah, jadi sampai yang ada yang bilang wajib. Berarti kan dalil ini perlu ini. Iya kan? Dan ini perlu, dan memang dipakai oleh para fuqaha yang mengatakan Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia. Mazhab Syafi'i. Segan kita jadi Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i dalam mazhabnya adalah kunut subuh berlanjut, tapi alasan yang disampaikan oleh beliau adalah musibah selalu datang kepada umat Islam tak henti-hentinya. Maka beliau mengatakan dilanjutkan. Salah satu dalilnya hadis tadi. Kan angkat tangan kita sebenarnya. Tapi kalau bukan karena ilmu yang diajarkan oleh beliau juga dan yang lain, bila sahih hadis, itulah mazhabku. Nah, beliau tunjukkan ada, kita dapatkan bukti dalilnya ini sabit, yang ini tidak sabit, maka
Apa yang kita lakukan? Panasiru ilal asbati minal hadisaini. Kita kembali kepada yang paling sabit dari kedua hadis tadi. Nah, kalau contoh konkret tadi, hadis-hadis anggaplah dianggap sabit. Hadis Rabi' bin Anas tadi yang mengatakan kunut sepanjang umurnya di subuh hari, di sholat subuh. Tapi yang lebih sabit adalah riwayat Sabit dan kawan-kawannya. Sabit bin Aslam al-Bunani, yaitu di sederetan ulama-ulama tabi'in yang riwayatnya sabit dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Jelas Pak ya? Alhamdulillah. Ini contoh. Mohon Bapak tidak tersinggung ya. Ya kita ngaji nih. Kita bukan sedang buat keputusan pengurus masjid, tidak. Nah, kalau soalnya nanti nak teruskan kunut, tidak apa-apa. Saya tetap sholat di belakang Bapak nanti. Bapak kunut subuh, oh tidak jadi imam. Yang jadi imam, ada yang kunut subuh, saya sholat, saya ikut sholat bersamanya. Tidak ada masalah. Nah, cuman harus pahami juga, menyikapi imam yang kunut, lalu kita berpendapat tidak kunut. Nah, ada juga khilaf di situ. Katanya masalah khilafiyah kan tidak boleh. Tidak boleh keras, ya kan? Saling memahami aja. Jadi kalau seandainya saya tidak ikut kunut, jangan gitu-gitu kan? Kadang, gitu. Dakwah rupanya kan itu kan. Sebab apa di situ juga dua pendapat. Sebagian saya tanya ke guru-guru saya, misalnya Profesor Ani, saya tanya, gimana Syekh? Kami lebih banyak masjid di negara kami itu lebih banyak kunut subuh. Kalau saya sholat di belakang mereka gimana? Syekh menganjurkan ikuti kunut. Lalu saya tanya lagi, Syekh saya yang lain. Syekh saya yang lain. Dia bilang, kamu lihat keadaannya. Kalau keadaannya masyarakatnya fanatik, kalau tidak kunut nanti bikin masalah, ikuti. Kalau seandainya mereka sudah paham sikap kita dan mereka bisa memakluminya, kita tidak kunut. Dua pendapat. Terus kalau saya tinggalkan pendapat Syekh Anis, saya tidak menghormati beliau. Nah, saya tinggalkan ini, saya tidak menghormatinya juga. Oleh sebab itu, makanya kalau antum lihat saya kunut nanti, jangan gitu. Tidak berubah, Ustaz. Bukan berubah, memang keadaannya. Jelas ya? Jelas. Baru masuk ke tempat itu, nak diundang ceramah. Tentu yang namanya kajian harus jangan bikin masalah dulu sebelum. Ini kaji dah keras, sikap pun dah keras juga. Nah, di sini disebutkan mengalah di sini. Surut setengah langkah untuk maju. Itu langkah biasa. Nah, mungkin langsung dijelaskan. Makanya saya kemarin, atau bukan kemarin, maksudnya saya berprinsip, mungkin berbeda dengan sebagian yang lain, tapi ini prinsip saya. Bila suatu daerah tidak mungkin masuk kecuali dengan kegiatan, misalnya saya masuk. Kalau Bapak tidak ikut, tinggal aja jauh-jauh, jangan di syuting, jangan di syuting, nanti manyang Bapak nengoknya. Di situ kesempatan saya menjelaskan hukumnya, menjelaskan keadaannya. Jelas? Jangan nanti tidak sama keadaannya, satu tempat ke tempat yang keadaan dari keadaan yang lain. Kalau disamakan nanti akhirnya tidak ada kita temukan orang kecuali bersalah semuanya. Allahumma musta'an. Itulah sebabnya kita ngaji ini. Jadi kita ambil yang paling sabit daripadanya, yaitu hadis Sabit dan kawan-kawan. Sedangkan hadis Rabi' ibn Anas adalah hadis yang secara riwayat mungkar. Wallahu musta'an. Jangan tersinggung tak? Yang tersinggung. Sebab ini dalam masalah sudah disebutkan ya. Masalahnya khilaf, kayaknya kata orang tidak akan selesai sampai hari kiamat. Nah, tidak akan selesai. Cuma kan kita memilih di antara yang dikaji. Kan boleh milih untuk diamalkan, untuk didakwahkan. Silakan dakwakan, tidak ada masalah. Nah, katanya tidak ada masalah. Ini boleh, tidak masalah. Ini boleh, tidak masalah. Ini boleh, tidak masalah. Kok dimasalahkan? Jadi,
Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Au yakunu 'ala al-athbati minhuma dilalatun min kitabillah aw sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Atau pada hadis yang lebih sabit itu terdapat petunjuk dari kitabullah atau sunnah Nabi yang lain, aw syawahid allati wasafna qabla hadha, atau syawahid dalil-dalil lain yang menguat yang sudah kita sebutkan sebelum ini. Panasiru ila allazi huwa aqwa wa aula ay yathbuta bidalail, sehingga kita kembali kepada yang lebih kuat dan yang lebih dekat kepada kebenaran, al yathbuta bidalail, yang lebih dekat kepada sabitnya dengan bukti-bukti dan indikasi-indikasi tadi. Tadi saya sebutkan kan masalah yang kita sebutkan tadi, andainya Nabi setiap subuh pasti banyak yang melihat dan meriwayatkan. Ternyata tidak. Pasti dia jadi perkara masyhur. Ternyata hadisnya tidak masyhur. Jelas. Seperti Nabi setiap membaca waladhdallin, membaca amin. Masyhur hadisnya. Masyhur hadisnya. Kenapa masyhur? Diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus sehingga dihafalkan oleh para sahabat. Mulai salat takbir, ya, masyhur, alhamdulillah. Sebelum salat berwudu, masyhur, alhamdulillah. Ini karena dia diulang-ulang terus dan terlihat, maka tidak mungkin kunut tidak terlihat. Ya, mungkin kunut tidak terlihat? Tidak mungkin. Kecuali kalau hal yang sifatnya doa yang dibacanya ketika sujud misalnya. Kita nggak tahu kan? Sampai ditanyakan dulu, karena sujudnya sama. Tapi kalau sudah yang namanya qunut, mesti ada gerakan yang menjadi petanda. Ternyata tidak masyhur. Ashabul qunut ini qarinah yang kuat, termasuk dalalah yang kuat, yang menunjukkan bahwasanya itu tidak sabit dari Nabi SAW. Atau setidaknya dia sabit, tapi ada yang lebih sabit lagi. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, walam najid anhu hadithaini mukhtalifaini illa walahuma makhrajun aw ala adihima dilalatun bi ahadima wasabtun. Tidak kita temukan dari Nabi SAW dua hadis yang kontradiktif, yang berlawanan, yang berbeda, illa walahuma, kecuali keduanya memiliki makhraj, jalan keluar yang membuatnya tidak lagi bertentangan. Au ala ahadihima dilalah, atau pada salah satu keduanya terdapat petunjuk, indikasi, bi ahadima wasaftu, dengan salah satu dari yang sudah aku jelaskan, nasakh, tarjih, atau kompromikan, atau salah satunya tidak sabit tadi. Imma bi muwafaqati kitabin, ada kalanya sama dengan kitab, ya di Al-Quranul Karim, dikuatkan oleh Al-Quranul Karim, au ghairihi min sunnatihi, atau dalil lain dari sunnah Nabi SAW, au ba'did dalail, atau sebagian dari indikator-indikator yang tadi. Wa ma nahan Rasulullah sallallahu alaihi tahrim hatta ta'ti dilalatun ala anhu arada ghair at-tahrim. Insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan pekan hadapan, insyaallah. Semoga tidak ada halangan, karena November ini sudah nampak tulo-tulonya, kata orang kampung. Ya sudah ada tanda-tandanya akan banyak. Ya, nantilah tanggal 6 sampai 9 ada raker nasional. Tanggal 15 sampai 17 ada multaqa dari kementerian. Nanti mungkin Raja Salman kabarnya ke Indonesia juga. Kita bawa ke Zaid bin Sabit. Pertemuan G20, negara G30, G20. Ada ya? Di mana ya? Di Bangkinang ya? Oh, di Bali. Oh, kira di Kampar rupanya. Dekat. Di Bali. Iya. Kalau gitu semoga kita tidak terlibat. Saya takut juga pergi ke Bali. Iya, takut saya pergi ke Bali. Sampai sekarang belum berani.
Kabarnya banyak di sana. Hah? Katanya cantik-cantik tempatnya. Iya. Nah, itu. Saya takut kalau ke tempat-tempat yang cantik tidak mau pulang lagi. Bagus ya sana. Hah? Kata orang, saya tidak tahu, belum pernah. Hah? Belum ada niat juga. Tapi kalau ada kawan-kawan kemarin ada yang minta datang. Ada sebagian kawan di Bali minta kajian. Kalau tuan-tuan izinkan saya pergi. Bisa dikompromikan. Alhamdulillah. Betul-betul aplikatif apa kajiannya. Bisa dikompromikan Pak ya. Ayolah, insya Allah kita kompromikan nanti ya. Suatu saat mungkin saya minta izin ya. Nah, ada teman Bali mengaji waktu itu minta datang gitu. Entah kapan, wallahu alam. Pokoknya bisa dikompromikan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.